Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kehadirat Allah, kita bersama-sama melafalkan alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Khususnya pada malam ini Allah berikan kita kesempatan, umur yang panjang serta kesehatan, sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Hakim ini dalam rangka untuk bersama-sama saling mengingatkan, ya, saling mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan serta niat yang sudah kita pasang menjadi pahala yang nanti akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan umat manusia, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita jangan bosan untuk terus berusaha, berikhtiar menjadi umat beliau yang terbaik. Tentu kita tidak hanya sekedar ingin menjadi umat beliau yang terbaik hanya dengan angan-angan dan kata-kata, tapi kita buktikan dengan perbuatan, kita buktikan dengan aksi nyata, yaitu berupa melaksanakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Baik kita praktekkan dalam kehidupan secara pribadi, secara personal, ya, juga kita praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita, kepada pasangan kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan mudah-mudahan itu menjadi asbab kita nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sekarang berada di awal tahun baru, ya, 2024. Masih segar, yaitu tanggal berapa Januari hari ini? Tanggal 3 Januari. Masih fresh, ya. Pergantian tahun semacam ini sesungguhnya adalah sesuatu yang lumrah dan merupakan sunnatul kaun, ya, artinya sunnatullah yang terjadi dan terus akan berlangsung sampai nantinya hari dan waktu ini akan betul-betul berakhir ketika kiamat terjadi. Bagi kita Bapak Ibu, pergantian tahun semacam ini tidak ada yang spesial, biasa saja. Maka kita pun ketika detik-detik pergantian tahun tidak terlalu berlebihan menyambutnya, tidak euforia berlebihan, ya, tidak sampai harus bakar jagung, ya, tidak sampai bakar percon, bakar petasan, apalagi sampai bakar rumah, kan? Iya. Karena bagi kita biasa saja. Walaupun ya ada juga di antara kita dari kaum muslimin yang merayakan dan ikut-ikutan latah, ya, terhadap pergantian tahun semacam itu. Bagi kita biasa-biasa saja. Yang terpenting adalah bukan pergantian tahunnya, bukan detik-detik ketika akan berganti dari 2023 menjadi 2024. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari pergantian tahun yang selama kita hidup terus berlangsung dan kita saksikan. Karena yang perlu kita pahami bersama,
waktu yang kita lewati, hari-hari yang kita ada di dalamnya, ketika dia berlalu, sesungguhnya itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada kematian. Ini sebuah fakta yang tak terbantahkan. Makin nambah tahun, makin dekat kita kepada kematian. Ya. Kalau 2023 kecul uji wong tuh ya, bukan saat kita mati, bisa saja 2024. Tapi kita berdoa mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Karenanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengungkapkan ya satu pesan yang luar biasa. Kata Imam Hasan Al-Basri, ya ibna Adam, innama anta ayyamun idza dhahaba yaumukum dhahaba ba'dukum. Wahai manusia, kalian itu adalah bagian dari hari. Hidupmu itu adalah bagian dari hari. Ketika harimu berlalu, berarti sebagian hidupmu juga berlalu. Maksudnya adalah semakin hari lewat, hari berhari, ganti hari gitu ya, ganti tahun, itu menunjukkan bahwa jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Makanya orang yang biasanya melaksanakan ulang tahun itu sebenarnya dia sedang merayakan berkurangnya umur, ya kan? Selamat ulang tahun uji dia kan, padahal sebenarnya selamat bentar lagi mati ya. Iya. Karena makin bertambah umur, jatah semakin berkurang. Dan itu faktanya, ya kan? Makanya pergantian tahun semacam ini kita jadikan sebagai momentum ya untuk mengambil hikmah pelajaran, khususnya bagaimana kita seharusnya punya resolusi ya, punya target-target yang baik untuk menatap ya masa-masa atau hari-hari sisa yang Allah karuniakan kepada kita dengan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Islam ya, kita ternyata diberikan cara yang terbaik bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Dimulai dari bagaimana Islam sangat concern, sangat fokus perhatian dan memberikan perhatian dengan porsi yang besar terhadap waktu yang Allah karuniakan kepada umat manusia. Makanya jangan heran kalau ibu bapak buka Quran ya, akan bapak ibu temukan beberapa firman Allah yang menyebutkan tentang waktu ya, tentang pentingnya waktu bagi seorang muslim. Dan itu banyak juga yang hafal. Di antaranya misal ketika Allah Ta'ala berfirman, wal laili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang. Penyebutan-penyebutan waktu itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita perhatian terhadap waktu-waktu yang Allah sebutkan itu. Apalagi ketika Allah firmankan terkait dengan waktu itu menggunakan redaksi sumpah, bukan dengan redaksi biasa, bukan dengan informasi reguler, bukan informasi biasa, tapi informasinya itu dengan sumpah. Kalau kita Bapak Ibu bersumpah, berarti kita nih serius nian, ya kan? Ngomong nih berarti betul-betul penting sehingga harus menggunakan sumpah. Demi Allah uji kita kan. Many. Nah, contoh ya. Artinya pesan yang ingin kita sampaikan itu sangat penting sehingga kita harus menggunakan nama Allah sebagai objek sumpah. Dan kita harus ingat ya, tidak diperkenankan bersumpah selain atas nama Allah. Tidak boleh sumpah demi makku, demi bakku misalkan. Tidak boleh. Dulu di zaman jahiliyah, waktu awal-awal Islam berkembang muncul di Mekah, kebiasaan masyarakat juga galak bersumpah.
tapi sumpahnya menggunakan atas nama selain Allah. Billata wa bil Uzza, ujung zaman dulu, ya, zaman jahiliyah. Demi berhala Lata, demi berhala Uzza. Berarti dia ngomong serius, tapi objek sumpahnya yang keliru, menggunakan nama berhala, nama Uzza, nama Lata, nama Hubal. Kenapa tidak boleh kita menggunakan nama selain Allah? Karena kalau kita bersumpah itu berarti kita mengagungkan, ya, kita mengagungkan dan berkeyakinan bahwa yang kita jadikan objek sumpah itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat mulia. Kalau kita menggunakan nama makhluk selain Allah, kita bersumpah, seolah-olah kita ingin menyamakan keagungan Allah dengan keagungan makhluk, dan ini nggak boleh. Karena macet. Ya. Habis baterai. Ya, dicas. Karena Bapak Ibu, yang namanya objek sumpah itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat mulia. Makanya kita tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Jadi yang galak sumpah dengan nama lain, berhentilah, jangan lagi. Kalau nak bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan jangan mudah juga mengobral sumpah. Dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit demi Allah. Padahal ngomongnya adalah ngomong biasa, ngobrol di warung kopi, dikit-dikit demi Allah, demi Allah. Mudah sekali kalimat itu keluar, sumpah itu muncul dari lisan kita. Padahal cuma ngomong kopi, ngomongi teh, ngomongi ayam, ngomongi kucing misalkan. Pakai sumpah nian, tidak perlu. Ya, karena kata sumpah itu bukan sesuatu yang biasa. Kecuali kalau informasi yang kita sampaikan sangat penting, sesuatu yang perlu kita tegaskan, perlu kita tekankan, maka kita bisa menggunakan sumpah. Tapi kalau kalimat biasa sehari-hari nggak perlu menggunakan sumpah. Biasanya orang yang menggunakan sumpah dengan tujuan hal-hal yang biasa, ya, dengan kalimat, dengan informasi biasa, nak ngomong biasa tapi menggunakan sumpah, kemungkinan besar orang ini galak bohong. Karena orang banyak tak percaya dengan dia, maka dia mengeluarkan jurus sumpah biar orang percaya. Nah, maka bagi kita Bapak Ibu, jangan mudah-mudah mengucap sumpah, apalagi kalau bohong. Lah bersumpah bohong pula. Nah, ini bahaya, ya. Karena itu kita dalam hal sumpah ini penting untuk tahu bagaimana adab, ya. Dan sekali lagi, ada kalimat biasa, ada kalimat sumpah. Kalimat sumpah berarti serius, penting. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersumpah, berarti informasi yang akan disampaikan itu penting. Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, beliau mengatakan, ya, salah satu ulama besar berkaitan dengan ilmu tafsir Al-Quran, beliau mengatakan, kalau ada sumpah dalam Al-Quran, maka perhatikan dua hal. Satu, al-muqsam bihi, dua, al-muqsam alaih. Objek sumpah, tujuan sumpah. Ini jadi dua poin, dua hal yang wajib jadi perhatian kita kalau ada sumpah dalam Quran. Objek sumpahnya apa? Tujuan sumpahnya apa? Objek sumpah itu apa? Objek sumpah itu adalah yang dijadikan sebagai yang dijadikan sebagai objek atau sasaran sumpah. Kalau kita objek sumpahnya itu hanya Allah, demi Allah, tidak nama lain kan, demi Allah. Allah jadi objek sumpah kita. Sedangkan Allah kalau bersumpah itu bebas. Apa dan siapa saja yang Allah kehendaki dijadikan sebagai objek sumpah, itu haknya Allah, dan Allah bebas memilih dari sekian banyak makhluknya. Karena Allah yang maha kuasa dan dia yang menciptakan alam semesta, maka bebas bersumpah atas siapa dan apa saja dari makhluknya. Makanya jangan heran kalau kita buka Quran, sering ada sumpah-sumpah dalam Al-Quran.
Yang itu macam-macam ya. Ada makhluk berupa misalkan malam gitu ya, kadang siang ya. Kalau manusia itu tak pernah Allah bersumpah menggunakan manusia kecuali atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya adalah misalkan gunung ya dan lain sebagainya. Nah, yang menariknya dalam beberapa kesempatan dalam ayat Al-Qur'an Allah bersumpah menggunakan waktu-waktu yang itu kita rasakan dan kita saksikan secara real ya, secara nyata. Apa itu? Diantaranya adalah wal-laili, demi waktu malam, wan nahari, demi waktu siang, wal fajri, demi waktu fajar, was subhi, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha. Semua itu yang dijadikan sebagai objek sumpah adalah waktu malam, siang, subuh, fajar, duha ya. Bahkan kemarin juga kita sempat bahas ada surat yang secara khusus Allah sebutkan tentang waktu secara umum. Surat apa yang bahas kemarin? Surat wal asri. Wal asri, apa arti wal asri? Demi masa. Apa itu masa? Waktu, demi waktu. Nah, tadi Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, beliau berpesan bahwa kalau ada sumpah dalam Quran, perhatikan dua hal tadi. Pertama, objek sumpah. Berarti yang dijadikan sebagai objek sumpah itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang istilahnya kaleng-kaleng gitu kan. Karena cak kita bersumpah itu tidak boleh dengan nama lain kecuali nama Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah, yang wajib kita agungkan. Maka Allah yang kita jadikan sebagai objek sumpah demi Allah. Kalau Allah itu kan bebas milih siapa saja objek sumpahnya. Dan dari sekian banyak makhluk Allah, yang dipilih hanya beberapa saja ketika bersumpah. Di antaranya yang dipilih adalah waktu. Ya kan? Waktu. Berarti kesimpulannya, waktu merupakan sesuatu yang istimewa, yang sangat penting dalam khususnya kita sebagai hamba Allah dalam menggunakan waktu yang ada. Karena kalau tidak penting, tidak mungkin Allah mengambil waktu-waktu itu sebagai objek sumpah, ya kan? Karenanya kita sebagai hamba Allah seharusnya ikut terpanggil ya dengan memperhatikan objek-objek sumpah yang Allah sebutkan itu. Karenanya Bapak Ibu, terkait dengan pergantian tahun semacam ini, kami mengajak kepada kita semua agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena rumusnya nih ya, semua manusia apapun jenisnya, bagaimanapun nasibnya, itu Allah karuniakan waktu yang sama, tidak ada perbedaan. Namun nanti pada akhirnya akan ada perbedaan. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Padahal orang yang masuk surga itu diberikan Allah jatah waktu yang sama, 24 jam sehari semalam. Begitupun yang masuk neraka, Allah berikan jatah waktu yang sama, 24 jam sehari semalam. Orang yang soleh dengan amal ibadah yang luar biasa, dengan orang yang toleh itu berarti orang yang banyak dosa dan maksiat, ternyata waktunya sama 24 jam tapi hasilnya beda, ya kan? Orang yang sukses dengan orang yang gagal itu sama, diberikan Allah waktu 24 jam sehari semalam. 1 jamnya 60 menit, 1 detiknya berapa? 60 detik. 1 menitnya 60 detik. Sama semuanya. Kok bisa ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang soleh, ada yang jahat? Kok bisa ada perbedaan? Ternyata bukan pada waktunya, karena semua waktu sama, tapi yang menjadi perbedaannya adalah isinya dan cara menggunakannya. Waktu kita semua sama,
Namun ada yang selama 24 jam itu, selama dia hidup, ternyata ibadahnya banyak, amal ibadahnya luar biasa, sehingga ketika ditimbang antara amal baik dengan amal buruk, amal baiknya yang luar biasa berat, amal buruknya ringan. Artinya banyak amal, banyak ibadah, banyak bekal, sehingga dia mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal baiknya berat, berarti amal buruknya yang ringan. Karena apa? Amal buruk ini memang tidak dihilangkan, karena kita ini manusia, nggak ada yang nggak salah, nggak dosa, ada semua kita nih. Tinggal masalahnya banyak apa tidak, kan gitu. Nah, kita berpacu dengan waktu. Ketika kita menggunakan waktu yang Allah karuniakan ini dengan amal ibadah, maka amal baiknya berat, amal buruknya ringan, sehingga fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan dapat kehidupan yang bahagia, yang tenang, berupa dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan amal buruknya yang berat, sedangkan amal baiknya ringan, berarti banyak dosa daripada pahala, banyak maksiat daripada taat, maka ini akan mendapatkan balasan berupa masuk ke dalam neraka, nauzubillah. Dan ini kok ada yang beda semacam ini? Karena perbedaan kualitas penggunaan waktunya. Makanya Islam sangat concern, sangat perhatian terhadap penggunaan waktu bagi seorang muslim. Tadi di surat Al-Hasyr ayat 18 ya, kita bacakan di rakaat pertama, Allah Ta'ala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu tegas sekali. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan ini panggilan yang hanya akan didengar oleh mereka yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak akan dengar panggilan ini, ya, kecuali yang ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku beriman, rasa-rasanya juga tidak akan terpanggil dengan panggilan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Pertama pesan Allah adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Khotib Jumat tiap hari Jumat mengingatkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu kan definisi atau makna takwa secara umum yang diketahui oleh kita semua. Artinya takwa itu Allah suruh kita lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Satu. Yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini pesannya, agar kita melihat apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Amal apa yang sudah kita kerjakan. Lighad nih kalau bahasa secara redaksi bahasa itu artinya untuk esok hari. Para ulama tafsir menjelaskan ghad itu bisa juga digunakan untuk menunjukkan hari kiamat nanti. Tapi dengan redaksi ghad itu kan besok, hari malam ini dengan besok, waktunya singkat atau lama? Singkat. Karena tinggal nunggu bis ini, bis isya, makan, mungkin tidur, pas bangun besok lah itu kan. Cepat sekali. Kenapa dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan tentang hari kiamat menggunakan kata esok? Para ulama menyebutkan karena maknanya bahwa kiamat itu memang dekat, ya, tidak terlalu lama. Makanya Nabi pernah mengisyaratkan antara aku dengan kiamat itu seperti ini. Nah, berarti kan dekat nih, bukan ini. Nah, kalau ini kan jauh, tapi ini berarti dekat.
Dan memang di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ingat ya, maksud kami dekat itu bukan berarti ini 2050 nih bakal kiamat atau 2030 kiamat. Bukan. Kalau ada yang memastikan tanggal kiamat, tahun kiamat, pastikan dia bohong. Ya, karena dalam Islam tidak ada penentuan tanggal tahun kiamat. Dulu kalau Bapak Ibu ingat, ada yang memprediksi kiamat itu terjadi tahun 2012 ya. Nah, 2012. Inilah 2000 berapa? 2024. Enggak jadi kiamatnya. Bahkan ada filmnya, Pak. 2012. Ya, prediksinya meleset. Nah, kagak ada lagi prediksi 2030. Kalau dia sudah menentukan tanggal tahun itu, pastikan ini bohong, dusta ya. Karena Nabi pernah ditanya oleh salah seorang Arab Badui, ya Muhammad matasa, karena Arab Badui ya, jadi ngomongnya, wahai Muhammad, kapan kiamat terjadi? Nabi tidak jawab tanggal tahun terjadi kiamat. Justru Nabi balik nanya, wa ma'addatta laha, yang kau siapkan untuk kiamat itu apa? Dia nanya kapan kiamat, malah dibalik tanya, kau nyiap ke apa kira-kira kalau datang kiamat? Terdiam dia. Karena bukan kapan terjadinya kiamat, tapi bagaimana persiapan kita untuk menemui kiamat. Makanya firman Allah dalam surah Al-Hasyr 18 ini, ya, itu tegas. Allah sampaikan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kau persiapkan? Amal apa yang sudah kau lakukan untuk hari kiamat, untuk esok hari? Sehingga ketika itu terjadi, maka kau tidak akan termasuk orang-orang yang ketika dibangkitkan bertanya-tanya, ini kenapa seperti ini? Kenapa kiamat terjadi padahal saya belum melakukan amal ibadah? Ya. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Apa ketika kiamat kan surat Az-Zalzalah itu kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi kemudian mengeluarkan beban-beban berat yang ada di perutnya, dalam perut bumi dikeluarkan hal-hal yang berat gitu ya. Setelah itu waqalal insanu malaha, manusia pada saat itu bingung, mereka bertanya-tanya, ini kenapa terjadi? Para ulama menyebutkan, yang nanya ngapo ini terjadi, ada apa, kemudian mereka khawatirnya berlebihan, itu orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman, mereka udah tahu bahwa ini memang janji Allah akan terjadi kiamat. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pertanyaan itu kemudian langsung dijawab oleh bumi, bahwa yang menjadikan ini terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kiamat yang sudah Allah janjikan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya kembali kepada tema kita, bahwa yang namanya waktu itu sangat penting dalam Islam. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi waktu kita dengan beragam ibadah terbaik kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nanti menyesal, sudah Allah karuniakan waktu, tapi waktu yang ada justru kita sia-siakan. Ketika semua terlambat, maka kita menyesal, dan penyesalan tinggal penyesalan, tidak akan bisa kembali kita mengembalikan waktu-waktu yang sudah Allah berikan. Makanya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sering mengingatkan tentang bagaimana seorang muslim harus menggunakan waktunya dengan cara yang terbaik. Paling tidak ada satu hadis yang Bapak Ibu insya Allah ngerti dan paham dan sering dengar hadis ini, walau mungkin tidak hafal redaksi hadisnya, tapi terjemahnya tahu. Apa itu? Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga waktumu yang 5 sebelum datang waktumu yang 5.
Nah, ini pesan ini sangat relevan, sangat cocok sesuai dengan kondisi kita, khususnya di momen pergantian tahun semacam ini. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan 5 hal. Jadi 5 waktu ini kalau ada pada dirimu, manfaatkan dengan semaksimal mungkin sebelum 5 waktu ini datang. Ya kan? Apa saja itu? 1. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Yang masih muda manfaatkan. Karena ini momen atau kesempatan untuk banyak melakukan hal-hal yang produktif. Jangan banyak begadang, jangan banyak ke kafe, jangan banyak mainnya, ya kan? Nanti pas lah tua baru, ya dulu ngapa ada main ini, ngapa ada main itu. Nak balik muda, tak baca lagi. Walaupun mungkin ada yang jiwanya masih muda, tapi secara fisik kalau sudah tua, ya itu berkurang. Tenaga sudah mulai berkurang, penglihatan sudah mulai agak sedikit kabur, pendengaran juga sudah mulai agak susah gitu ya. Lah sering demam, susah gitu. Iya. Waktu muda dulu sekena-kena ya. Itulah jiwa budak muda tuh, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk neraka, apa masuk surga? Masuk surga lumayan ya. Muda lah poya-poya, tua kaya raya, masuk pas mati masuk surga. Itu rumus dari mana itu ya? Rumus mat dewe. Maka itu jangan poya-poya di masa muda, manfaatkan. Dan ini bagi bagi bapak ibu yang sudah senior ya, kaum tua, ingatkan yang masih muda, jangan waktunya banyak tersia-siakan ya. Nah, yang kedua setelah masa muda, sebelum masa tua, yang kedua pesan Nabi apa? Sihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalaupun kita mungkin sudah berumur, tapi kalau masih sehat, ya ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik, hal-hal ibadah, hal-hal positif. Dan alhamdulillah Bapak Ibu membuktikan itu. Kesehatan Bapak Ibu yang sekarang Allah karuniakan dimanfaatkan untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, hadir di majelis taklim, majelis ilmu, belajar. Ini bukti bahwa Bapak Ibu sadar bahwa ini kesempatan masih sehat untuk ibadah, untuk nyari amal, untuk nyari bekal. Sehingga ibu-ibu datang, bapak-bapak datang ke masjid. Karena kalau sudah sakit, ini sulit ya. Apalagi kalau sudah terkapar di kasur ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya hanya angan-angan, pengen ke masjid, pengen jamaah, pengen majelis. Tapi gimana? Karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan. Maka sebelum itu terjadi, sebelum itu ya menghampiri kita, kata Nabi, sihataka, sehatmu, qabla, sebelum saqamik, sakit. Manfaatkan sehat. Yang ketiga, faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan ini juga Bapak Ibu buktikan dengan hadir di majelis ilmu macam ini. Artinya Bapak Ibu ada waktu luang. Waktu luang ini digunakan untuk tadi ibadah, untuk cari bekal, untuk beramal. Alhamdulillah. Karena kalau sudah sibuk ya, maka ini orang-orang yang sibuk sekarang ya, sibuk bahkan puji wong tuh nak kentut beda sempat saking sibuknya itu ya. Dia sebenarnya pengen ada waktu untuk ibadah berjamaah dengan kita, pengen mereka ingin taklim ya. Tapi karena terlalu sibuk, ketika balik ke rumah sudah capek luar biasa, istirahat saja mungkin dia sangat singkat, akhirnya kepengen itu ya hanya sekedar angan-angan. Maka yang punya waktu luang, alhamdulillah dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah. Ini satu hal yang positif. Ada juga orang yang justru ketika ada waktu kosong, tapi malah tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, malah digunakan untuk hal-hal yang negatif. Ada yang waktu kosong justru digunakan untuk megang HP berjam-jam, tidak sudah-sudah.
nonton YouTube, buka TikTok, buka Instagram, buka apa lagi? Facebook, ya kan? Berjam-jam. Sudah. Bahkan bini di samping nggak sadar ada bini di samping, karena dia fokus kepada HP-nya. Bininya melok fokus pula dengan HP. Nah, cocok. Sama baik rupanya. ini barangkali kejadian nyata barangkali tak. Iya, zaman main nyari kalau megang HP, Pak, kadang tidak sadar waktu. Ya, sehingga fokusnya kepada HP. Kalau sudah capek pegang HP itu tidur, besok begawi, ya. Nah, kapan lagi nak cerita, kapan lagi nak bermesraan, ngomong cerita, ngobrol, ya. Akhirnya keluarga yang harusnya harmonis, ya, banyak ngobrolnya, akhirnya hilang gara-gara HP. Hati-hati ya. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu di sini tidak terlalu, ya. Sesekali baik kadang seminggu tuh 7 kali kadang kan. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan, ini bahkan pesan beliau luar biasa ya, 1400 tahun yang lalu beliau mengingatkan begini, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak sekali manusia itu terpedaya, banyak sekali manusia itu lalai dengan 2 nikmat ini. Apa itu? As-sihha, nikmat sehat, wal faragh, nikmat waktu yang luang. Jadi kalau orang 2 nikmat ini banyak yang keteteran, ya, banyak yang lalai. Nikmat sehat malah justru digunakan pada hal-hal yang tak bermanfaat. Nikmat waktu luang tadi contohnya, justru waktu luang digunakan pada hal-hal yang maksiat, nauzubillah. Makanya ini menjadi pesan buat kita agar waktu luang itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Yang berapa itu? Muda sebelum tua, waktu sehat sebelum waktu sakit. Yang ketiga, waktu luang sebelum datang waktu sempit. Yang keempat, ghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Bagi yang kaya, nah ini manfaatkan, ya, sebelum datang waktu miskin. Bagaimana cara memanfaatkan kekayaan? Bersedekah, berinfak, membantu orang lain, membangun masjid dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah cara kita bersyukur dengan nikmat kekayaan, nikmat harta. Jangan pas miskin baru nak sedekah. Lah sudah robo ya, alias uji wong tuh. Kalau bahasa dusun kami robo, mana apa? Nggak paham pasti ya. Sedusun kami robo, alias bangkrut. Nah, kalau udah bangkrut udah katik lagi nak sedekah. Apa dia nak sedekah ke? Waktu kau duit banyak dulu mana baik, ya kan? Nah, makanya dalam Islam kita diberikan agar kita berhati-hati ketika diberikan kesempatan ada uang, ada harta, manfaatkan untuk sedekah. Dan ternyata informasi dari Al-Quran merupakan firman Allah ya, ternyata memberikan bocoran terhadap orang yang kalau mau mati, ini detik-detik dia mau mati, ternyata ada penyesalan yang sangat dia sesali ya, untuk dia lakukan tapi tidak sempat dia lakukan lagi karena mautnya segera akan menghampiri. Dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah, bersedekahlah dengan apa yang kami karuniakan kepadamu dari harta. Allah perintahkan sedekah. Min qabli ayyatiyadakumul maut, sebelum mautmu datang. Ketika mautmu datang, ternyata penyesalan mereka apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka minta agar maut itu dipending, ditunda beberapa saat baik. Dengan harapan apa? Harapannya sih kok fa'asaddaqa, ingin sedekah. Jadi ketika malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, dia minta agar ditunda matinya, ditunda ajalnya, pengen balik ke rumah, buka loker, buka dompet, pengen sedekah. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin maut itu ditunda, maut itu diundur? Mustahil. Ya, mustahil. Karena dalam Al-Quran kan Allah juga berfirman di ayat yang lain,
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tak akan bisa kita majukan, tak bisa kita undur walau beberapa saat. Tidak bisa. Maka itu kalau sudah ada datang malaikat maut, selesai. Ya, kita tidak akan bisa mengundur. Tak baca minta, "Oke dulu malaikat maut, aku nak balik dulu bentar." Ngapo? Aku nak keluar ke duit aku. Nah, masih banyak di loker, masih banyak dompet. Belum sedekah. Nak aku bawa mati, tak baca nih, makanya aku sedekah dulu. Tunggu ya 5 menit baik aku minta. Mustahil. Makin geram malaikat maut. Nah, kau iya nih. Nah, kan gitu. Maka itu kalau seandainya bisa memundurkan waktu mati kita, waktu ajal, aman gitu Pak, asli. Tidak susah-susah. Kenapa? Karena pas malaikat mau datang, kita minta sejam ya, tunggu. Aku nak tobat dulu, aku nak ke masjid, aku nak macam-macam ibadah, bertaubat, istighfar, sedekah, beramal. Tapi ternyata faktanya bahwa kematian itu tidak bisa ditunda, tidak bisa diundur. Ya. Jadi itu informasi. Artinya bagi yang punya harta, jangan sampai pas mati kaget ternyata sama kondisinya. Minta ditunda maut, nak balik ke rumah, nak sedekah, nak bantu orang. Jangan sampai. Kalau lah tahu informasi ini, maka kalau nak sedekah, sedekahlah sekarang. Mumpung ada waktu, mumpung malaikat maut belum datang ke rumah menghampiri. Nah, yang terakhir ya, hayataka qabla mautik. Ini pamungkasnya. Apa pamungkasnya? Waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Kalau yang tadi masih ada kesempatan, seperti misalkan waktu muda sebelum waktu tua. Waktu tua kan masih bisa beramal, masih bisa ibadah, ya. Waktu sakit, waktu sehat sebelum sakit, waktu sakit pun sebenarnya masih bisa ibadah, berzikir, ya, ibadah yang lain bisa dilakukan. Tapi kalau yang terakhir ini kalau sudah mati maka selesai, ya, tidak akan ada kesempatan, tidak akan ada waktu kembali. Kita hanya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Makanya Nabi mengingatkan, waktu hidupmu manfaatkan sebelum datang waktu matimu. Karena ini ketika kita menyesal, ketika menyesalnya setelah mati, itu penyesalan yang tak ada gunanya sama sekali. Memang ada Pak Ustadz orang yang kalau mati baru nyesal. Ternyata banyak. Dalam Quran surat As-Sajdah Allah juga menginformasikan itu. Ini informasi ini tolong diserap ya. Maksudnya jangan sampai kaget pas kita mati kita masuk barisan orang-orang yang menyesal. Ya. Apa penyesalan mereka? Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Kata Allah, andai kau lihat orang-orang yang berada di alam kubur, mereka yang banyak dosa, banyak maksiat, mereka baru sadar, mereka baru tahu, dan akhirnya mereka menyesal, dan mereka merengek, menangis, meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Farji'na, ya Allah kembalikan ke dunia, minta hidup lagi walaupun beberapa saat, minta hidup lagi di dunia walau hanya beberapa menit, walau hanya beberapa saat. Harapannya apa kalau diberikan hidup lagi? Na'mal soleha, ingin beramal soleh, pengen beramal soleh, pengen ibadah. Tapi pertanyaannya, mungkinkah sudah di alam kubur balik lagi hidup ke dunia? Mustahil. Ya, kalau sudah di alam barzakh tak akan kembali ke alam dunia. Kalau sudah di alam kubur mustahil balik ke alam dunia. Maka penyesalan itu tinggal penyesalan. Ya, berarti kalau ingin nyesal, nyesalah sebelum masuk kubur, nyesalah ketika masih hidup di dunia. Kalau kita masih hidup nyesal, berarti kesempatan masih ada, masih bisa beristighfar, masih bisa minta ampun, masih bisa ibadah, masih bisa beramal, masih bisa memperbaiki hari-hari kita, masih bisa menggunakan waktu-waktu yang Allah karuniakan untuk ibadah. Karena menyesalnya pas masih hidup. Tapi kalau nyesalnya udah mati, nah ini penyesalan yang tak ada gunanya, tak ada manfaatnya. Makanya kata para ulama, nyesal itu
mumpung hidup, dengan nyesal kita bisa istighfar, kita bisa minta ampun kepada Allah, dan penyesalan itu jangan ditunda-tunda. Ya, kalau nyesalnya semakin lama ditunda terus, mendekati kematian bahkan sudah mati, nah ini jadi persoalan. Maka itu dalam Islam Bapak Ibu kita diingatkan ya, sebelum semuanya terlambat dengan kematian itu, maka manfaatkan untuk berbagai macam kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini masih di awal tahun ya, maka kami mengajak kita semua, mari kita manfaatkan setiap momen, setiap waktu dengan ibadah terbaik kita. Andai saja kita kan tidak tahu namanya usia ya, andai saja merupakan tahun terakhir kita hidup, maka paling tidak kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengisi sisa-sisa hari kita, sisa-sisa waktu kita ini dengan ibadah kepada Allah ya, sehingga ketika memang sudah saatnya kita bisa tenang menghadap Allah dengan bekal-bekal terbaik kita, dan tetap optimis ya. Jangan juga gara-gara kita merefleksi dan muhasabah, introspeksi tahun lalu banyak dosa, banyak maksiat, makin down, makin putus asa. Jangan. Sebanyak apapun dosa dan maksiat kita ya, dalam Islam jangan ada kata putus asa. La tayasu min rauhillah. Kata Allah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan di awal firman Allah itu, Allah panggil dengan panggilan sayang. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, yang banyak maksiat. Allah panggil dengan panggilan sayang, Pak. Tidak manggil dengan panggilan kasar. Allah tidak manggil wahai kau pendosa, wahai kau pemaksiat, wahai kau penjahat. Tidak gitu Allah manggil. Padahal yang dipanggil ini banyak dosa, yang dipanggil ini banyak maksiat, tapi dipanggil dengan panggilan cinta dan sayang oleh Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Panggilan yang Masya Allah ya, sangat luar biasa dan menyentuh. Namun kadang kitanya yang tak sadar, kitanya yang tak mau datang kepada Allah. Padahal dalam hadis qudsi, sebagai penutup, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan manusia itu punya dosa seluas langit dan bumi ya, andaikan berat dosanya itu seberat bumi, biqrabil abdi khotoya, seberat bumi dosanya, kemudian dia datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka aku akan datang kepadanya, kata Allah, dengan membawa ampunan seberat bumi dan seisinya juga. Ya, subhanallah. Artinya tinggal kita nih, bagaimana memanfaatkan waktu yang ada, memperbaiki diri, berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan kita tentu berharap agar mudah-mudahan di tahun yang baru ini semangat kita juga baru, semangat kita juga semakin baik. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Yang dibahas tadi cuma waktu ya, kesehatan. Cuman yang saya tanyakan ini belum pernah saya dengar Ustaz yang membahas masalah tempat dan keadaan. Ya betul, kalau kita tinggal di kota dan kesempatan banyak. Bagi yang nelayan, bagi yang tinggal di kampung-kampung, bunyi azannya tidak ada itu, apakah sama kualitas ibadahnya dengan kita yang rutin 5 kali sehari semalam? Sedangkan kalau yang sedang nelayan itu kesempatan untuk ibadah itu susah. Ya. Islam itu sangat adil ya terhadap kondisi umatnya. Kalau umatnya terbatas ya, punya keterbatasan, maka Allah akan memberikan nilai dengan usaha dia keterbatasannya itu dengan yang sama dengan orang yang mungkin secara fasilitas dia mudah gitu ya. Jadi dalam Islam keadilan Allah itu tidak bisa disangsikan karena Allah itu maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sehingga apapun kondisi seorang muslim dengan keterbatasan yang dia ada, yang penting dia ada usaha, ada ikhtiar, akan Allah nilai setiap ikhtiar dan usaha dia itu. Ya. Jangan kita istilahnya misalkan ya iri dengan orang yang berada di Mekah, di Madinah, yang kalau dia sholat di Mekah itu di Masjidil Haram
Dia sholat isya sekali di sana dengan kita sholat isya di sini sekali, itu bedanya berapa? 100.000 kali, ya kan? Mereka sekali sholat di sana, 100.000 kali sholat di Masjid Al-Hakim, kita cuma sekali, ya kan? Padahal mereka cuma sekali. Artinya di sini tentu Allah berikan keistimewaan, kemuliaan tersendiri. Bagi kita yang mungkin belum diberikan kesempatan, padahal keinginan itu kuat, insya Allah di sisi yang lain Allah akan berikan kemuliaan itu. Di sisi yang lain Allah akan berikan pahala yang lain. Karena Allah Maha Adil dan Dia tahu keterbatasan dan kondisi hambanya. Sehingga insya Allah surga itu tidak hanya bagi orang-orang yang kota, tidak hanya mereka yang punya fasilitas yang mewah, bukan hanya untuk mereka yang punya uang, tapi siapapun yang dekat dengan Allah, ada ikhtiar, ada usaha, dia juga punya kesempatan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang terbaik yang Allah berikan buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.